Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ramadhani. Tujuan saya membuat video ini, saya ingin melaksanakan tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Saya akan mengambil tema tentang upaya pemajuan, penghormatan, dan perlindungan HAM di Indonesia. Hak asasi manusia itu merupakan hak yang pasti dimiliki oleh setiap individu dari mereka lahir. Nah, tetapi tidak semua orang mengetahui definisi HAM yang sesungguhnya. Nah, kali ini saya sudah bersama Mas Hiro yang akan saya tanyai tentang pendapatnya, tentang pengetahuannya mengenai HAM. Oke, halo Mas Hiro. Kali ini saya ingin bertanya, apa yang Mas Hiro ketahui tentang definisi hak asasi manusia? Untuk hak asasi manusia sendiri merupakan hak dasar yang dimiliki atau melekat pada setiap individu sejak lahir, baik itu harus yang kita harus lindungi, kita hormati, dan dijunjung tinggi oleh seluruh masyarakat. Oh iya, benar banget. Jadi hak itu yang pasti sudah melekat dari manusia itu lahir, ya Mas. Sejak lahir. Apakah Mas Hiro sendiri pernah mengalami kekerasan hak asasi manusia, dan bagaimana tanggapan Mas Hiro? Apakah Mas Hiro melaporkannya ke pihak yang berwajib atau Mas Hiro hanya berdiam saja? Untuk pengalaman itu yang pasti pernah ya, kayak waktu di sekolah dulu, kayak yang namanya kita bareng sama orang banyak gitu, kita harus berteman dengan siapapun gitu kan, tapi ada beberapa orang yang pasti nggak suka lah gitu, dan mereka buat panggilan atau sebutan untuk orang ya kayak saya gitu dengan panggilan yang agak kurang mengenakan gitu. Contohnya kayak nama hewan atau apa itu ya. Untuk dari diri saya pribadi mungkin pada saat itu masih ada rasa takut ya, jadi kayak ya udahlah gitu, mending diam aja gitu. Oh gitu, Masnya tapi hanya berdiam ya ketika mendapat panggilan yang tidak mengenakan. Oke, menurut Mas sendiri apa tantangan terbesar nih hak asasi manusia di Indonesia? Untuk tantangan terbesar dalam penegakan hak asasi di Indonesia itu ketidakpastian hukum dapat dalam penerapan aturan yang membuat penegakan HAM jadi tidak merata atau kadang selektif gitulah. Oh gitu ya. Hal ini juga diperparah oleh kurangnya pemahaman dan kesadaran publik terhadap HAM itu sendiri, sehingga di lingkungan masyarakat penegakan HAM masih terbatas atau bisa dibilang minim lah, kayak orang masih, makanya anak-anak sekolah itu banyak pembulian dan kekerasan kayak gitu kan harusnya ditangani ya. Tapi masih banyak yang kayak kurang peduli lah tentang hal itu. Oke, jadi HAM sendiri ini masih belum merata ya di Indonesia, sepertinya di daerah-daerah terpelosok seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki HAM yang ada di Indonesia sendiri? HAM yang ada di Indonesia untuk kedepannya? Yang pertama, pemerintah harus menunjukkan komitmen nyata dengan menuntaskan pelanggaran HAM dan memastikan pelaku pelanggar HAM tersebut diadili secara adil atau seadil mungkin dan secara transparan. Jadi kayak biar jadi pembelajaran juga kan buat yang kedepannya. Kalau misal pelanggar HAM itu nanti kedepannya atau nanti hukumannya seperti inilah gitu. Jadi orang tuh kayak lebih aware, atau dalam kalau misal kita mau kasarannya menyakiti orang atau itu kan jadi berpikir kedua kali kalau misal kita jelas gitu loh dihukumnya seperti apa gitu kan. Oh gitu, baik ya Mas. Oke, pertanyaan selanjutnya, kan era sekarang tuh zaman sudah semakin canggih ya, dimana teknologi juga semakin berkembang. Nah, dengan adanya teknologi ini, bagaimana peran media sosial dapat membantu pemajuannya HAM, dan apakah justru dengan adanya media sosial sendiri itu bisa justru menimbulkan tantangan baru atau dapat membantu pemajuan HAM menurut Masnya? Untuk teknologi dan media sosial itu sebenarnya
dia kayak ada sisi baiknya dan buruknya nih. Untuk sisi baiknya memudahkan penyebaran informasi atau penggalangan dukungan terhadap HAM tersebut. Benar. Tapi untuk di sisi lain untuk buruknya atau dampak negatifnya itu penyalahgunaan. Jadi kayak kita namanya pelanggaran HAM itu kan bisa aja kayak nggak cuma lewat secara fisik tapi melalui media sosial itu juga bisa. Oh iya benar. Ya banyak banget ya kasusnya di media sosial tuh kayak pembulian yang cyberbullying di media sosial. Oke. Baik Mas. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kita akan mengambil contohnya langsung di daerah Raja Ampat yang kasus ini lagi ramai-ramainya dibahas oleh masyarakat nih. Tentang proyek tambang di Raja Ampat ya. Nah, menurut Mas, bagaimana respon pemerintah yang seharusnya untuk merespon masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia, agar tidak terjadi intimidasi, kekerasan, dan penangkapan yang sewenang-wenangnya? Yang pasti sebagai pemerintah itu harus harus bisa mendengarkan pendapat dari masyarakat, atau kayak mereka paling tidak bisa bersosialisasi terhadap masyarakat sekitar, karena kan yang berdampak itu kan masyarakat sekitar situ ya, nanti berdampak di lingkungannya gitu kan. Yang pasti yang dirugikan itu mereka gitu loh. Jadi gimana untuk aparat itu menengahi biar bisa terjadi biar adanya penyelesaian gitu di antara warga dan perusahaan tambang tersebut. Jadi kayak biar bagaimana enaknya gitu, nanti dicari jalan tengahnya lah gitu. Jangan karena mementingkan kepentingan sendiri, jadi masyarakat itu kayak seolah-olah nggak didengar gitu pendapatnya gitu. Jadi kadang kan ada yang langsung kayak nggak didengarin protesnya atau gimana, terus ditangkap ditangkap secara sewenang-wenang gitu kan. Itu kan salah satu bukan penegakan HAM yang benar gitu kan. Jadi respon yang sebenarnya itu kita harus mendengarkan pendapatnya masyarakat dan bersosialisasi langsung dengan masyarakatnya ya Mas. Oke, baik Mas. Kita sampai di pertanyaan yang selanjutnya nih Mas. Dan ini pertanyaan terakhir dalam sesi wawancara hari ini. Saya ingin menanyakan pendapat Mas ya, dan meminta apa harapan Mas untuk situasi hak asasi manusia ke depannya. Untuk situasi HAM yang sekarang di Indonesia ya, harapannya yang pasti untuk terutama pemerintah ya, itu bisa memberikan contoh yang baik untuk masyarakatnya. Jadi kayak bagaimana masyarakat bisa mentaati atau peduli dengan HAM kalau misalnya yang atas aja belum gitu loh. Yang pasti kita mulai dari atas dulu gitu. Jadi kayak dari pemerintah dulu untuk bagaimana harus lebih peduli dengan hak asasi manusia seperti itu. Baru nanti mungkin kalau untuk masyarakat kita lebih ke pendidikannya itu lebih ditingkatkan lah, dari segi pendidikan terhadap HAM itu nanti seperti apa, sehingga anak-anak, mulai dari anak-anak ya, kita dari sekolah gitu udah paham mengenai HAM seperti apa nanti. Jadi untuk kedepannya, untuk semakin dewasa nanti dia akan paham gitu. Jadi kayak nanti pemerintah dan kalau pemerintah udah paham akan HAM, masyarakat paham HAM, nah nanti keduanya kan bisa bekerja sama gitu lah. Jadi untuk meningkatkan atau membentuk hak asasi manusia yang lebih baik dari yang sebelumnya. Oke, saya juga setuju Mas, karena kita harus memulai HAM itu dari hal-hal kecil, seperti kita menghargai orang, kita HAM kita seperti hak kita untuk mendapatkan pendidikan dan mendapatkan hidup yang layak ya Mas. Nah, terima kasih banyak ya untuk Mas Hiro sudah meluangkan waktunya, dan ternyata tanggapan yang diberikan oleh Mas Hiro ini sangat mengesankan sekali. Semoga wawasan yang diberikan oleh Mas Hiro bisa memberikan bisa menambah wawasan untuk kita semuanya.
Sekian Mas, terima kasih banyak. Halo semuanya, kenalin nama aku Nadia. Di sini aku sudah bersama seseorang yang akan saya wawancarai seputar hak asasi manusia. Untuk bapaknya boleh perkenalan diri terlebih dahulu. Ya, nama saya Agus Supriyadi. Ya, biasa dipanggil Bapak Supri. Oh, Bapak Supri. Iya. Ya. Profesi Bapak sehari-hari? Ya, cuman buruh tukang beca itu ya. Oke, saya ingin menanyai apa yang Bapak ketahui seputar hak asasi manusia, Pak? Ya, sebagai hak asasi manusia kan untuk itu, sepengetahuan saya pengertiannya itu hak individu manusia yang bebas, yang lepas dari segala bentuk penindasan dan segala macam, itu aja sih. Ya, oke. Jadi hak asasi manusia itu hak kita sebagai individu untuk untuk mendapatkan hidup yang layak, mendapatkan hidup yang aman, damai, dan hak kita sebagai individu untuk mendapatkan pendidikan dan juga mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum ya Pak. Nah, tapi apakah Bapak merasa hak-hak Bapak itu sudah sepenuhnya dilindungi oleh pemerintah atau belum? Kalau saya sih sebagai buruh gini ini ya nggak terlalu pusing soal itu sih Mbak. Maksudnya hak-hak saya sebagai tukang beca ya kadang ya nggak ada kendala sih. Menurut saya ya biasa aja gitu itu. Menurut Bapak pribadi, apa tantangan terbesar hak asasi manusia yang ada di Indonesia? Ya, di Indonesia itu kadang kan pengeterapannya aja kurang pas. Misalkan seperti ada misalnya ada perlindungan anak, itu kan juga bagian dari HAM ya, hak asasi manusia. Kadang mereka bicara cuman bisa cuman retorika aja, tapi prakteknya masih banyak anak-anak yang nggak dilindungi. Ada undang-undangnya juga, anak-anak terlantar itu dilindungi sama negara, tapi kenyataannya kan enggak. Nah, itu prakteknya di lapangan ya masih banyak anak-anak yang nggak bisa sekolah, yang nggak bisa mengenyam pendidikan dengan layak. Harusnya kan dilindungi sama pemerintah, itu dibantu sama negara, harusnya kan seperti itu. Cuman bagus di undang-undangnya dok, tapi pengeterapannya itu yang jauh. Wah, masih jauh. Itu aja. Oke, berarti menurut Bapak sendiri bagaimana sikap pemerintah yang seharusnya supaya hak asasi manusia kita itu benar-benar terlindungi nih, benar dilindungi oleh pemerintah? Ya negara memang harus hadir gitu. Kalau nggak negara hadir nggak bisa. Ya kalau cuman undang-undang, misalnya dibikin undang-undang untuk hak asasi manusia harus seperti ini, pasal-pasalnya bagus semua, nggak ada yang jelek. Tapi begitu pengeterapannya itu jauh dari realita, itu jauh banget gitu itu. Ya yang memang harus diperbaiki ya pengeterapannya itu. Iya, penerapannya. Seperti apa bagaimana sikap pemerintah yang seharusnya Pak buat diterapinnya itu? Ya paling enggak itu ya pemerintah itu harus ya konsisten. Pertama itu ya ada niat bersungguh-sungguh gitu itu. Anggaran saya kira sudah ada banyak. Tapi kan anggaran tuh nggak tahu, kadang kebanyakan menguap kemana, hanya di atas ya habis untuk rapat-rapat nggak jelas seperti itu. Harusnya kan itu sampai ke bawah sama orang-orang yang nggak mampu ya, sama anak-anak yang terlantar, nggak bisa sekolah karena memang terbentur biaya. Lah harusnya anggarannya itu memang ada, tapi ya nggak tahu menguap kemana, ya itu aja sih. Oke, menurut Bapak kita sebagai masyarakat memiliki peran apa untuk membantu meningkatkan hak asasi manusia yang ada di Indonesia ini, Pak? Ya paling enggak ya masyarakat kan bisa ngasih istilahnya masukan-masukan ya, kritik-kritik tapi yang membangun gitu. Tapi kan selama ini kan kritik-kritik seperti itu hanya cuman sebatas kritik tok, didengarkan ya tinggal angin lalu gitu itu. Tidak ada perubahan, tidak ada tindakan apa-apa, cuman didengarkan saja. Harusnya itu kritik ya didengarkan,
ya diterapkan, istilahnya dipilah-pilah mana yang baik, ini yang bagus. Memang buat apa ya, kemajuan hak asasi manusia sendiri ya harus benar-benar dijalankan. Ya tinggal apa ya, tinggal pelaksana, petugas lapangan, aparatur, semuanya itu ya memang harus benar-benar konsisten. Kalau nggak konsisten nggak bisa, sebagus apapun pasalnya, undang-undangnya, tapi kalau penerapannya ke lapangan, petugasnya nggak konsisten, nggak bisa, Mbak. Nggak jalan. Nggak jalan itu. Itu Oke, aja. Saya mau pertanyaan yang kedua ya Pak. Tadi kan saya sudah mewawancarai banyak orang ya di sini seputar hak asasi manusia, dan banyak orang yang belum mengetahui tentang hak asasi manusia. Berarti kan mereka juga belum mengetahui hak-hak mereka kan sebagai individu tuh apa ya. Menurut Bapak tuh bagaimana peran pemerintah yang semestinya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa hak asasi manusia mereka tuh penting? Ya. Bagaimana cara mengetahuinya, cara mengedukasi masyarakatnya? Ya sebetulnya kan ya sosialisasi itu sebetulnya sudah banyak, Mbak, sebetulnya. Tapi kan kita sendiri kan tahu ya, masyarakat Indonesia kan tidak semuanya itu yang mengenyam pendidikan tinggi. Kadang ada yang bahkan tidak sekolah, bahkan hanya cuman sampai tingkat sekolah dasar. Itu yang perlu dibutuhkan di sini kan ya, pertama itu kan ya memang pengetahuan, itu kan landasannya dari pendidikan. Pertama kalau orang itu bisa mengenyam pendidikan dengan layak sampai jenjang dari SD sampai perguruan tinggi, lah itu baru hak asasi manusia bisa apa ya, saya kira bisa baik, bisa jalan. Ya pertama memang faktor pendidikan. Iya, faktor pendidikan. Makanya saya nggak setuju misalnya anggaran pendidikan tuh dikurangin, dipotong. Harusnya itu malah ditambah yang besar. Iya, di mana-mana itu pendidikan tuh nomor 1, Mbak. Iya, nggak ada yang nggak semua itu harus dari pendidikan itu. Kalau anggarannya dikurang ya otomatis ya gimana ya, pendidikannya otomatis ya kualitas apa ya, pendidikan kita itu semakin berkurang. Iya, harusnya ya itu kualitas pendidikannya itu semakin ditingkatkan, yaitu juga tergantung anggaran, tergantung SDM-nya juga lah itu. Lah kalau anggarannya dikurangin ya gimana mau bagus, ya nggak bisa. Harusnya lebih tinggi ya. Di negara-negara lain semua pendidikan tuh apa ya, anggarannya itu besar. Indonesia kok malah dikurangi. Nah, itu saya nggak setuju. Nah itu jauh dari apa ya, kurang istilahnya buat pendidikan itu. Berarti untuk meningkatkan kesadaran masyarakat itu perlu adanya peningkatan pendidikan juga ya Pak, agar semua orang juga benar-benar memahami hak-hak mereka itu sebagai individu apa ya. Iya. Nah, soalnya kualitas SDM kita ya memang harus ditingkatkan gitu itu. Iya. Lah kualitas SDM itu kan kaitannya tidak bisa lepas dari pendidikan. Nah itu pendidikan tuh nomor 1, memang harus ditingkatkan, itu aja. Oke, saya mau menanyakan pertanyaan selanjutnya. Menurut Bapak kan banyak nih kasus-kasus hak asasi manusia itu yang belum terselesaikan hingga saat ini. Nah, banyak kan Pak kasusnya. Nah, menurut Bapak kasus apa yang sangat genting, sangat cepat untuk diselesaikan hingga saat ini oleh pemerintah? Ya kalau menurut saya ya, masalah kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang saya tahu ya Mbak ya, itu banyak sih di Indonesia itu. Iya, pelanggaran HAM mulai dari apa, aktivis, pembunuhan aktivis HAM Munir, dari ya enggak sampai sekarang kan cuman apa ya, dibuka ditutup lagi, dibuka ditutup lagi. Saya lihat ya cuman buat konsumsi apa ya, politik, buat itu arahnya itu. Tidak ada niatan untuk menyelesaikan secara menyeluruh, itu nggak ada. Nek saya kira mbok sampai pemerintahan kapanpun ganti pemerintahan nggak bisa itu Pak, tetap jalan ya, cuman dibuka habis itu ditutup lagi gitu. Itu nggak bakalan terselesaikan karena memang nggak ada niatan buat menyelesaikan, tuh nggak ada. Itu cuman buat konsumsi politik, buat tujuan politik ya, apalagi dekat pemilu seperti itu cuman buat kekuasaan, itu aja.
Itu kalau masalah yang satu masalah Munir. Contoh kayak apa ya, banyak sih ada. Iya, iya, PR masalah HAM masa lalu itu banyak sekali, tapi tidak pernah satu pun yang terselesaikan. itu Menurut Bapak kan ini masih banyak kasus yang belum terselesaikan ya. Menurut Bapak mengapa pemerintah belum menyelesaikannya hingga saat ini? Maksudnya kayak padahal kan ini kasusnya cukup penting kan, tapi kenapa sih pemerintah malah kesannya kayak menyepelekan kasus-kasus ini hingga dibiarkan begitu saja? Yeah. Banyak faktor Mbak yang mempengaruhi. Pertama, Indonesia itu ya kalau saya melihat saling sandera politik. Iya, saling sandera. Jadi ada misalnya pemimpin yang terpilih misalkan, itu nanti ada beban masa lalu kasus begini, sementara yang lain sama juga seperti ini. Jadi bagaimana bisa mau menyelesaikan itu, sementara yang mau menyelesaikan itu juga punya beban masalah HAM juga, masalah hukum dan lain-lain. Ya nggak bisa itu, sampai kapanpun nggak bakalan bisa itu. Sebenarnya saling sandera itu aja. Benar banget Pak. Kita mungkin ganti topik ke peran teknologi ya Pak. Kan zaman sekarang itu teknologi sudah semakin canggih ya Pak, dimana orang-orang masyarakat sudah banyak yang menggunakan media sosial. Nah, menurut Bapak peran media sosial ini dengan adanya peran media sosial menghambat hak asasi manusia atau justru malah membantu meningkatkan hak asasi manusia yang ada di Indonesia sendiri? Nah, menurut saya sih malah membantu ya, Mbak. Iya, membantu sangat media sosial. Sekarang itu media sosial kita itu kan bebas banget ya, Mbak. Orang mau bersuara apa aja itu boleh, tidak ada. Yang penting harus tahu aturan-aturannya. Paling enggak jangan sampai hal itu nanti malah bersenggolan dengan kayak undang-undang ITE segala macem. Harus tetap dalam koridor ya, istilahnya dalam bahasa penyampaiannya itu ya harus ya yang sopan, yang baik, terus itu sesuai fakta. Jadi misalkan ditanyain, misalkan kita mengkritik seperti ini di media sosial harus ada landasannya. Kalau enggak nanti kita malah kena tuntut balik. Lah itu saya membantu sih media sosial. Berarti menurut Bapak medsos itu cukup membantu ya? Iya, sangat membantu. Oke, sebenarnya cukup segitu aja pertanyaan dari saya Pak. Tapi saya ingin meminta harapan Bapak ke depannya untuk kemajuan hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Harapan Bapak ke depannya? Harapan saya sih kemajuan hak asasi manusia di Indonesia itu ya lebih baik lagi, lebih terintegrasi dari atas, dari pucuk pimpinan sampai undang-undangnya, pasal-pasal semuanya itu sampai dengan pengeterapannya itu benar-benar dilaksanakan dengan baik gitu. Tidak hanya sampai cuman pasal-pasalnya tok yang bagus, tapi pengeterapannya. Lah masalahnya itu ya kaitannya itu tadi ya tergantung SDM juga ada ya segala macam. Harusnya lebih bagus lagi ya pengeterapannya, terutama itu penerapan di lapangan itu harus sama dengan yang ada di pasal-pasal sama yang dihukum-hukum. Jangan hukumnya begini, pasalnya begini, kayak apa ya istilahnya anget-anget apa ya kalau kadang mohon maaf ini agak kotor, anget-anget tai ayam kadang itu pasalnya bagus, undang-undangnya bagus, begitu pengeterapannya di lapangannya nol. Nah itu jadi nggak bisa ya, memang harus ya pengeterapannya lebih baik lagi. Semua itu kan ya tergantung integritas orangnya. Kalau orang punya integritas itu saya yakin ya bisa itu ya. Dan juga mungkin pemerintah harus lebih transparan ya ke depannya dalam menegakkan hak HAM yang ada di Indonesia ini. Iya. Oke, cukup sekian ya Bapak sesi wawancara hari ini dengan Bapak siapa? Maaf tadi. Bapak Agus Supriyadi. Bapak Supri. Ya, Bapak Supri. Jawaban yang Bapak Supri berikan ini sangat mengesankan dan semoga pengetahuan yang Bapak berikan itu bisa menambah wawasan saya dan juga wawasan teman-teman semuanya seputar hak asasi manusia ya Pak. Dan semoga harapan kedepannya hak asasi manusia yang ada di Indonesia ini lebih
diperkuat lagi dan mungkin pemerintah bisa lebih transparan dalam menangani masalah yang ada di Indonesia saat ini ya Pak. Oke. Cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktunya. Sama ya. Ya. Nah, saya sudah selesai melakukan wawancara kepada dua narasumber yang memberikan perspektif yang berbeda seputar hak asasi manusia. Dan saya dapat mengambil kesimpulan bahwa hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak kita lahir. Dan hak-hak kita ini tidak bisa dicabut oleh siapapun, justru negara harus melindunginya. Nah, di Indonesia sendiri hak asasi manusia sudah diatur dalam berbagai peraturan seperti Undang-Undang tahun 1945 pasal 28A sampai 28J, juga Undang-Undang 1999 nomor 39 yang berisikan tentang bahwa setiap individu itu berhak untuk mendapatkan hidup yang aman dan damai, setiap individu itu berhak untuk beragama, setiap individu berhak untuk mendapatkan pendidikan, setiap individu juga berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Perlindungan hak asasi manusia itu sangat penting supaya semua orang itu bisa mendapatkan hidup yang layak dan mendapatkan keadilan serta terhindar dari penindasan ataupun diskriminasi. HAM juga itu menjaga martabat manusia agar semua orang itu dihormati dan diperlakukan adil tanpa melihat latar belakangnya. Penegakan HAM juga penting untuk melindungi kelompok yang rentan seperti anak-anak, perempuan, juga penyandang disabilitas. Perlindungan hak warga negara memang sudah ada dalam hukum dan lembaga, tapi efektivitasnya masih perlu ditingkatkan lagi. Karena tantangan utamanya adalah bagaimana hukum itu bisa ditegakkan secara adil tanpa diskriminasi. Penguatan lembaga seperti Komnas HAM dan Pengadilan HAM juga penting supaya mereka bisa bekerja optimal dan independen dalam menangani kasus pelanggaran HAM. Dan juga masyarakat punya peran penting dalam penegakan HAM. Masyarakat bisa membantu dengan melaporkan pelanggaran HAM, memberikan masukan, ikut advokasi, dan mengawasi pelaksanaan HAM di sekitarnya. Masyarakat juga bisa meningkatkan kesadaran hukum dan pendidikan HAM lewat kegiatan sosial, pendidikan, ataupun juga media sosial. Nah, dengan keterlibatan aktif masyarakat ini, penegakan HAM diharapkan bisa berjalan lebih efektif dan sesuai kebutuhan warga. Jadi keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintah yang berpengaruh juga pada HAM itu masih perlu ditingkatkan. Karena selama ini partisipasi masyarakat masih terbatas. Jadi kebijakan yang dihasilkan belum sepenuhnya melindungi hak asasi warga. Dan juga peran pemerintah itu pemerintah perlu lebih transparan dan membuka ruang dialog yang lebih luas bagi masyarakat, terutama dalam isu-isu HAM. Juga untuk kedepannya harapan saya lembaga penegakan HAM semakin kuat baik dari segi kewenangan maupun sumber dayanya. Juga pendidikan dan kesadaran hukum soal HAM di masyarakat juga harus terus ditingkatkan supaya semua orang paham hak dan kewajibannya. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan advokasi HAM juga perlu didorong supaya penegakan HAM itu bukan cuma tanggung jawab pemerintah, tapi jadi gerakan bersama seluruh bangsa. Dan juga mungkin pemerintah diharapkan bisa menegakkan hukum secara adil tanpa diskriminasi dan lebih transparan dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berdampak pada HAM. Dengan begitu, pelanggaran HAM bisa dicegah dan kalau terjadi bisa ditindak tegas sehingga keadilan dan perlindungan HAM benar-benar terwujud di Indonesia. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak videonya sampai akhir. Semoga dari video ini teman-teman bisa mengambil sisi baiknya dan bisa menambah wawasan teman-teman semuanya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.